Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa pada proses perkuliahan kita hari ini di mata kuliah Teori Administrasi Publik. Bersama saya Wahib Asyahri akan memandu proses perkuliahan kita pada hari ini. Nah, kepada seluruh mahasiswa silakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi dengan baik. Baiklah mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Teori Administrasi Publik pada hari ini kita akan membahas tentang paradigma New Public Service. Nah, kita mulai dari konsep New Public Service. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan dari Den Hart dan Den Hart ya, yang berjudul New Public Service, Serving Not Steering. Nah, terbit pada tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengkanter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business. Nah, jadi teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat. Sepanjang suara itu rasional ya, dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pemimpin dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, yaitu dalam konsep New Public Service, menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Nah, pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik. Di dalam paradigma ini, semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Gagasan Den Hart dan Den Hart ya tentang pelayanan publik baru atau PPB menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel atau bertanggung jawab. Nah, di sini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat atau citizens first. Nah, harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimmock, Dahl, dan Waldo. New Public Service berakar dari beberapa teori yang meliputi yang pertama, teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil. Nah, akomodatif ya terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokrasi. Kemudian yang ketiga, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Nah, administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau human beings dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Kemudian yang keempat, administrasi negara postmodern yang mengutamakan dialog atau diskursus ya terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspektif. Ya. Adapun ya prinsip-prinsip yang ditawarkan Den Hart dan Den Hart ya terkait dengan prinsip-prinsip New Public Service. Yang pertama, melayani warga negara, bukan customer ya, serve citizens, not customer. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik ya, seeks the public interest. Yang ketiga,
kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, ya. Value citizenship over entrepreneurship. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Dan yang kelima, tahu kalau akuntabilitas atau tanggung jawab pertanggungjawaban bukan hal sederhana. Yang keenam, melayani ketimbang mengarahkan. Dan yang terakhir, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas, ya. Nah, kita masuk kepada dimensi pengukuran keberhasilan penerapan New Public Service. Keberhasilan penerapan konsep standar dan kualitas pelayanan publik yang minimal memerlukan dimensi yang mampu mempertimbangkan realitas dalam mengelola sektor-sektor publik yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ada 10 dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut. Yang pertama, tangible, yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. Yang ketiga, responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu para provider untuk bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Yang keempat, competence, ya, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. Yang keenam, credibility, yaitu sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, security, yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko. Yang kedelapan, akses, yang terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. Yang kesembilan, communication, yaitu kemampuan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10, understanding customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Nah, adapun terkait materi yang selanjutnya, kita akan masuk terkait permasalahan dan pembahasan dari paradigma New Public Service dalam penerapannya di Indonesia. Yang pertama, konsep New Public Service di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan New Public Service sudah sangat lama dibicarakan dan berusaha untuk direalisasikan. Namun dalam kenyataannya, masih terkendala banyak hal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Nugroho Dwijowiyoto, kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara generik. Ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah. Yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. Nah, itu pada konsep birokrasi lama. Jadi ketika misalnya dalam suatu proses organisasi instansi, ya, penganggaran, pada menjelang akhir tahun ternyata masih tersisa dana di satu instansi tersebut, maka wajib dihabiskan. Walaupun dengan cara apapun, ya, entah membuat program, acara, kegiatan, atau apapun, uang itu wajib habis, jangan sampai bersisa. Itu adalah konsep birokrasi lama. Kemudian yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia, di mana semua hal harus mengacu kepada pasar. Bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi, harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat. Birokrasi di Indonesia sangatlah commanding dan sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan zaman masa kini dan masa depan, di mana dibutuhkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan. Selain itu, dengan posisinya yang strategis, birokrasi di Indonesia tak bisa menghindar dari berbagai kritik yang hadir. Yaitu yang pertama, buruknya pelayanan publik. Yang kedua, besarnya angka kebocoran anggaran negara.
Yang ketiga, rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS. Yang keempat, sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi. Yang kelima, masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual masalah lainnya. Yang keenam, birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku, dan terlalu dominan sehingga hampir seluruh masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi. Nah, ini konsep birokrasi lama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu, baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, yaitu waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati, dan tidak berperspektif harus dihormati oleh rakyat. Nah, jika kita lihat dari pendapat Nugroho Dwijowiyoto, penerapan New Public Service masihlah belum terlaksana karena masih banyaknya masalah-masalah yang masih perlu dibenahi, sehingga menghambat proses penerapan konsep New Public Service ini. Kemudian jika mengacu kepada prinsip-prinsip dari New Public Service itu sendiri, ada beberapa prinsip yang masih belum terpenuhi. Nah, berikut beberapa prinsip yang belum terpenuhi dan juga kendala yang dihadapi. Yang pertama, mengutamakan kepentingan publik. New Public Service berpandangan aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem kepemerintahan yang lebih luas, yang terdiri dari warga negara, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses kepemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, para pelayanan publik masih belum mengutamakan kepentingan publik. Sebagai contoh misalnya dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, penyelenggara layanan secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan secara patut, dan mengakibatkan layanan umum tidak ada kepastian, sehingga menimbulkan masyarakat tak nyaman dan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pelayan publik. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan lebih berharga dari kewirausahaan. Nah, New Public Service memandang keterlibatan citizens dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama, daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Tak jarang proses pelayanan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang penyelenggara layanan meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan, karena merupakan tanggung jawabnya. Seorang pejabat atau penyelenggara layanan menggelapkan uang negara, perusahaan atau negara, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik. Kemudian yang ketiga, berpikir strategis, bertindak demokratis. Nah, ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik.
Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan citizen dan pembangunan komunitas atau community building. Nah, keterlibatan citizen terlihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan di sini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Nah, melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses kepemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik di mana manusia, citizen, dan administrator dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan masih dibilang minim. Selama ini, menurut Prasojo, ruang bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Di antara sarana utama yang dipergunakan sebagai media partisipasi menurut Prasojo adalah sarana public hearing di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat tersebut belum sampai pada tahapan citizen control, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi saja. Apa yang disampaikan oleh Prasojo tersebut juga sejalan dengan pandangan dari tim revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, menurut tim revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat sejumlah permasalahan yang terkait dengan peran masyarakat madani dalam pemerintahan, yakni yang pertama, tidak ada pengaturan yang menghubungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kedua, tidak ada cukup tersedia informasi tentang kegiatan pemerintahan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, proses kebijakan di daerah yang masih lebih banyak mewakili kepentingan elit politik daripada kepentingan publik. Kemudian yang keempat, tahu kalau akuntabilitas atau pertanggungjawaban bukan hal yang sederhana. Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar. Mereka juga harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer penting. Tapi, administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Nah, resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu, akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multifaset atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politik, dan demokratis. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, ya apalagi di daerah-daerah masihlah sangat kurang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui transparansi dari setiap kegiatan maupun laporan keuangan yang ada di daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam hal demokrasi masih belum terpenuhi. Yang kelima, melayani warga negara bukan customer. Nah, pada New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subjek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya. Nah, New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap customer, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan atau trust dan kolaborasi dengan warga negara. Hal di atas masihlah belum terlaksana dengan baik karena kadangkala ditemui
Adanya pelayanan publik yang mendahulukan pelayanan terhadap pihak yang mempunyai kedudukan ataupun masyarakat yang menggunakan uang untuk mempercepat proses dari pelayanan tersebut. Misalnya pembuatan KTP. Agar prosesnya cepat selesai, maka seseorang membayar si pelayan publik tersebut. Sedangkan seseorang yang tidak membayar dilayani dengan wajar dan kadang cenderung diundur-undur. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan masih mengikuti kemampuan seseorang untuk membeli atau membayar suatu produk jasa. Kita masuk kepada materi tentang dampak penerapan New Public Service di Indonesia. Dampak penerapan New Public Service di Indonesia juga memberikan dampak, yaitu adanya kesadaran dalam peranan negara yang sebenarnya. Tidak lagi otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Dalam konteks kekinian, praktek administrasi publik di Indonesia telah mengarah pada prinsip-prinsip paradigma New Public Service. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kebijakan publik yang berpola bottom up, yaitu alur pengambilan keputusan ditetapkan secara berjenjang mulai dari level struktur yang paling bawah atau masyarakat, yang kemudian menjadi dasar keputusan struktur teratas. Pola bottom up menunjukkan kecenderungan bahwa pada dasarnya pemerintah menganggap masyarakat sebagai warga negara atau pemilik sah pemerintahan, bukan sebagai pelanggan atau pembeli. Nah, pengaruh paradigma New Public Service ini memberikan wawasan baru bahwa negara seharusnya memberikan pelayanan publik bagi semua warga negara. Hal inilah yang mendorong administrasi publik di Indonesia untuk menerapkan paradigma tersebut, yang menerapkan pelayanan kepada setiap warga negara di Indonesia, serta memberi kemudahan dengan adanya program-program yang diselenggarakan pemerintah untuk datang memberi pelayanan pada warga negara yang menjangkau segala pelosok daerah. Dari adanya program-program tersebut sebagai bukti bahwa paradigma New Public Service telah memberi pemikiran baru dalam cara memerintah sebuah negara. New Public Service adalah cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi atau mengcover kelemahan-kelemahan paradigma Old Public Administration dan New Public Management. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu kendala dalam menerapkan New Public Service. Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap. Mulai dari masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu negara yang ada di dunia, tentunya Indonesia juga merupakan bagian dari sistem pelaksanaan administrasi global yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kontradiksi dan saling berhubungan antar sesama bangsa di dunia. Dan Indonesia pun saat ini mulai mengadopsi sistem administrasi dengan paradigma yang paling baru, yaitu New Public Service. Hanya saja banyak permasalahan administrasi yang terjadi di Indonesia. Antara lain yang pertama, pengaruh budaya lama atau budaya feodal. Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah. Karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekkannya. Nah, New Public Service atau Good Governance sulit untuk diterapkan di Indonesia karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa. Maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat malah berbalik arah untuk minta dilayani. Dan masyarakat pun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budaya asal bapak senang, budaya nepotisme, tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan administrasi. Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat. Apabila ada saudara atau famili atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya. Dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kenyamanan yang dirasakan selama ini oleh jajaran birokrat status quo membuat mereka sulit untuk merubah pola pikir maupun sikap mental untuk mendukung ke arah perubahan yang lebih baik. Intinya terjadi penentangan oleh pihak internal. Birokrat itu sendiri
terhadap usaha perubahan yang menjadi inti dari reformasi pelayan publik menuju New Public Service ini. Nah, ketidakinginan untuk merubah pola pikir termasuk budaya kerja dari para birokrat yang ada tentunya menjadi kendala dalam perubahan itu sendiri. Reformasi birokrasi tidak dapat terlaksana secara optimal karena belum menyentuh hal-hal yang paling mendasar, yaitu kultur. Selama ini, reformasi birokrasi hanya menyangkut hal-hal yang menyangkut kelembagaan, tata laksana, serta sumber daya manusia yang masih terbatas pada tataran pendidikan dan pelatihan. Sebuah kultur atau budaya birokrasi dapat dipandang sebagai produk pengalaman antara nalar dan emosi. Kultur birokrasi hanya dapat tumbuh karena orang mengalami realitas pemerintah birokratis. Pengalaman inilah yang melahirkan seperangkat komitmen emosional yang tanpa disadari membentuk gagasan-gagasan serta sikap model mentalitas birokrat sejati. Faktor inilah yang merupakan hal krusial dalam implementasi penerapan New Public Service di Indonesia secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, politisasi administrator daerah. Tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 98 merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat. Walaupun hanya daerah-daerah tertentu, ya daerah yang kaya seperti Riau, Aceh, Kaltim, dan sebagainya, yang menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, ataupun mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Nah, dalam perkembangannya, otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung, di mana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis, maka akan banyak berkepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian kepala daerah. Maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada. Tanpa alasan yang jelas, hampir semua pejabat diganti dengan alasan menempatkan orang yang loyal. Dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, karena takut jabatannya dicopot. Kemudian bisa dipastikan ada kesepakatan politik antara kepala daerah terpilih dengan partai yang mencalonkannya. Minimal ada pembagian proyek-proyek daerah, dan masih banyak yang lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental, dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu tentang sesuatu. Seperti masuk ke dalam labirin, informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku yaitu SOP ya, Standard Operating Procedure, yang berlaku masih sangat kurang. Padahal ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, sertifikat tanah, paspor ya atau surat nikah. Akibatnya informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan terkesan simpang siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku yaitu SOP tadi suatu layanan. Celakanya hal ini lantas dimanfaatkan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di birokrasi untuk menjalankan aksinya demi keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat, kinerja pegawai rendah. Sudah jadi rahasia umum kan kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Ya, di sini kita bisa ataupun sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan. Tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana pelayanan publik bisa maksimal
Kalau pegawainya tidak disiplin, berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas. Sebagai contoh mudah soal sering ngaretnya jam buka pos pelayanan, apapun itu, yang mengakibatkan antrian panjang, masyarakat pun menjadi korban. Nah, persoalan pelayanan publik di Indonesia secara singkat dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal, ya, yaitu yang pertama, paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberi pelayanan. Namun ironisnya, banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian layanan yang masih rules driven atau berdasar perintah dan petunjuk atasan. Namun bukan kepuasan masyarakat. Nah, setiap aparat harusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang disediakan umumnya terbatas. Misalnya jumlah, kualitas tenaga, fasilitas, dan sarana tidak memadai dan tidak merata. Umumnya ini disebabkan oleh keterbatasan SDM serta alokasi anggaran yang kurang memadai dalam APBD. Di sejumlah daerah, APBD lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rutin dibandingkan kegiatan pembangunan. Kemudian yang ketiga, belum ada regulasi yang memadai. Regulasi yang ada belum mampu meyakinkan bahwa kewajiban negara semestinya diiringi dengan kemampuan memberi pelayanan yang terbaik kepada warganya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan belum optimal, meski terdapat perangkat yang dapat mendukung upaya itu. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang paradigma New Public Service. Silakan dicermati bagi seluruh mahasiswa sekalian dan silakan mencari tambahan referensi materi baik dari buku maupun dari artikel jurnal ilmiah sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan kita tentang paradigma New Public Service. Nah, demikian dari saya Wahib Asyahri. Salah dan khilaf, kekurangan saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.